سبيل الدموع سبيل مريح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajah dan datang ahlul Madinah di penduduk kota, yaitu kota Sadum, yang mereka ini adalah kaumnya Nabi Lut. Mereka ini mempunyai kebiasaan yaitu yang kotor, yaitu mereka ini kaum LGBT. Yaitu awalnya kaum LGBT ya ini dari kaum Lut itu, atau kaum Sodom. Makanya orang yang melakukan perbuatan kaum Sodom dengan sodomi. Artinya berbuat seperti perbuatannya kaum Sodom. Wajah dan datang ahlul Madinah di penduduk kota. Yastabshiruna, mereka merasa bahagia karena pengen bisa berbuat kotor, yaitu pengen memperkosa orang-orang yang ganteng-ganteng semuanya, pengen gitu, perbuatannya begitu. Dan mereka ini hukumannya dalam agama ini keras sekali sebetulnya ini untuk perbuatan, bahkan lebih berat lagi daripada perbuatan zina. Qala, berkata Nabi Lut, inna haulai, sungguhnya mereka, dhaifi, adalah tamuku. Fala tafdhahuni, maka janganlah kalian mempermalukan aku. Wattaqu, dan takutlah Allah kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah kalian menyusahkan aku, karena kalian pengen berbuat kotor kepada tamu-tamuku itu. Padahal tidak tahunya tamu-tamu Nabi Lut ini adalah para malaikat yang mereka diutus untuk menghancurkan kaum Lut. Mereka berpura-pura menyerupai manusia, datang menyerupai manusia. Padahal para malaikat ini sangat besar sekali tentunya. Tapi mereka datang pengen menyerupai manusia. Sehingga nampak sekali bagaimana kebejatan kaum Lut itu. Tidak tahu yang didatangi itu para malaikat yang pengen membantai mereka semuanya. Wattaqu, dan takutlah kamu Allah kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah kalian, wattaqu, dan takutlah kalian Allah kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah kalian susahkan aku. Kalau mereka berkata, awalam nanhaka, apakah kami belum mencegah kamu, alil alamin, dari bergabung dengan orang-orang lain. Alamin maksudnya orang-orang yang lain misalnya. Jadi kaum Lut ini mempunyai satu perbuatan yang buruk, dan mereka ini takut juga ketika mereka berbuat buruk kalau sampai Nabi Lut itu bergabung dengan orang lain, sehingga orang-orang yang dari luar itu nanti mau mencelakai kaum Lut karena berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Sehingga kaumnya Nabi Lut ini mencegah Nabi Lut, jangan bergaul dengan orang lain. Jangan bergaul dengan orang asing, dengan gitu. Gitu. Qala, berkata Nabi Lut, haulai, mereka banati, anak-anak perempuanku. Maksudnya anak-anak perempuan itu yaitu perempuan kota itu loh. In kuntum, bila mana adanya kalian fa'ilin, pengen berbuat melampiaskan syahwat. Kalau kalian pengen berbuat melampiaskan syahwat, maka nikahilah perempuan-perempuan kota ini. Mereka, karena Nabi itu adalah bapaknya umatnya, maka beliau mengatakan ini adalah anak-anak perempuanku itu loh, kamu nikahi, jangan berbuat dengan perbuatan kotor kalau kamu ingin melampiaskan syahwat, katanya. Qala, berfirman Allah, la'amruka, Allah berfirman kepada Nabi kita, la'amruka, sungguh demi umurmu wahai Nabi Muhammad SAW, innahum, sungguhnya mereka kaum Lut, lafi syakratihim, sungguh di dalam kemabukan mereka, ya'mahun, mereka bingung, miter-miter, muter-muter saja dalam kemabukan mereka. Artinya tidak dapat dinasehati lagi.
udah bingung. Kalau orang itu udah bingung kan nggak dapat dinasehati kan. Orang itu kalau bingung nanti Pak bingung ya Pak, enggak. Ini loh jalannya itu kalau mau pulang, enggak, aku tahu kok. Sudah kadung bingung, udah repot itu. Kalau udah kadung bingung dikasih tahu pun dia ini merasa semua orang yang ngasih tahu itu nipu. Semua curiga, bingung macam-macam udah bohong. Tapi dia sendiri tidak bisa menentukan mana yang benar. Dan dia karena bingung tidak tahu orang yang menipu atau orang yang benar, juga nggak tahu juga, dia bingung. Fa'akhadathum maka mengadab mereka, fa'akhadathum maka mengambil mereka as-sayhatu penggetaan, itu bentakan, yaitu bentakannya malaikat Jibril. Dari situ itu kan ini kan tamu-tamunya Nabi Ibrahim sebelumnya kan. Itu di antara tamu-tamu Nabi Ibrahim itu kan salah satunya malaikat Jibril. Dibentak malaikat Jibril ambiar kocar-kacir langsung. Musyrikin di waktu isyraq, yaitu waktu surungnya matahari, itu pasti bentak malaikat Jibril. Waja'alna maka kami jadikan alaiha atas kampung mereka safilaha, kejadikan bagian bawahnya, bagian atasnya dirubah menjadi bagian bawahnya. Itu oleh malaikat Jibril itu diserok begitu, kayak nyerok satu kampung diserok begitu saja pakai sayapnya malaikat Jibril, seret itu. Angkat langit banteng, remek acur nggak karuan. Makanya itulah perbuatannya orang yang berbuat perbuatannya kaum Lot ini dalam Islam. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu hukumannya adalah dijatuhkan dari gunung, seperti dulu oleh malaikat Jibril dijatuhkan dari atas banteng ke bawah. Itu. Ada yang mengatakan ya dilempari batu, karena setelah itu juga dilempari batu. Wa amtarna, dan kami hujankan, kami lempari seperti hujan. Wa amtar, kami hujankan alaihim atas mereka hijaratan bebatuan min sijil, dari tanah yang panas dari neraka sana. Ini dirajam sama. Inna fi dzalika, sungguh yang demikian itu, la ayatin, sungguh tanda-tanda keesaan Allah, lil mutawassimin, bagi orang yang mau berpikir. Wa innaha, dan sungguhnya kampungnya kaum Lut, labi sabilin mukim, ya sungguh ada di jalan, mukimin yang masih ada sampai sekarang, sih tetap sampai sekarang tidak hilang, masih ada kaumnya, bekasnya di situ itu. Kok katanya sekarang itu kok dibuat wisata ya kan? Astagfirullah. Wisata LGBT kan. Nah, dzalika, sungguhnya itu cikal bakal LGBT di dunia itu ya di situ itu. Enggak ada dulu LGBT itu, enggak ada. Cikal bakal LGBT ya itu. Kaum Lut itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam kejadian itu, la ayatan, sungguh tertanda, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Wa inna, sungguhnya, karena telah ada ashabul kaikati, penduduk Aikah, yaitu penduduk yang bertempat di dekatnya pohon namanya pohon Aikah itu. Pohon Aikah, pohon ridho. Banyak pohon di sana itu, di dekatnya Madian. Nah, mereka ini adalah kaumnya Nabi Shu'aib. Dikatakan ashabul Aikah karena tempat mereka ini banyak pohon Aikah atau pohon ridho. La zalimin, sungguhnya orang-orang yang zalim dengan membohongkan Nabi Shu'aib, sebab membohongkan Nabi Shu'aib. Fangtaqamna, maka kami hukum minhum mereka. Wa innahum, dan sungguhnya ashabul Aikah kan kaum Lut, labi imamim, sungguh tempatnya ada di jalan besar, mubinin, yang jelas. Artinya setiap kali kamu bisa melihat bagaimana kehancuran mereka, bagaimana bekas-bekas kehancuran mereka setelah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Ketika mereka sudah membohongkan utusannya Allah, ketika mereka sudah enggak dapat dinasehati, ketika dapat diamar ma'rufi.
Makanya sebenarnya senjatanya orang Islam itu satu. Apa? Amar ma'ruf sudah. Kalau kita ini sudah samakan amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan lagi. Udah, nanti yang ngurus Allah. Mau dikasih hidayah atau mau dibeyanting sama Gusti Allah ya terserah. Datangkan azab ya itu terserah Allah. Maka yang penting sampaikan amar ma'ruf. Makanya kalau kamu lihat para anbiya ini tiga itu senjatanya itu ya amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Nabi Nuh dakwah. Sebagian dapat hidayah, sebagian dibantai semuanya oleh Allah. Nabi Musa dakwah lagi ke Fir'aun, dakwah lagi. Bani Israil diselamatkan, Fir'aun dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebegitu. Makanya kalau orang sudah meninggalkan dakwah, bukan orang kafirnya dibantai, semuanya ikut dibantai sama Allah. Kafirnya atau yang katanya ngaku iman pun juga dihabisi semuanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meninggalkan dakwah. Nah, repot ke masalahnya. Diumpamakan oleh baginda Nabi, orang meninggalkan dakwah itu seperti orang begini, bareng-bareng mereka naik perahu. Ketika sudah bareng naik perahu, orang yang di bagian dalam perahu itu kalau minta air dari atas, woi yang ada di atas, kirim aku air, kirim air dari atas. Karena yang dari atas yang bawa air, mungkin bisa dari air hujan atau dari apa, mereka dapat air. Yang air tawar untuk minum, untuk dapat air dari atas, atau mungkin dari air laut pun juga mereka akan mengambil air dari laut kemudian dikirimkan ke bawah kalau minta air. Nah, jalan terus yang di bawah itu pengen membuat bid'ah, kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Apa itu? Yaitu ini kok terlalu susah kalau jaluk-jaluk, kalau minta-minta ke atas, bolongi saja kapalnya ini. Nanti tinggal mancur air, udah enak tinggal ngambil aja. Kok ini pikiran ini nggak segera dihentikan oleh semua orang, semuanya tenggelam. Paham tak? Jadi kalau orang sudah meninggalkan amar ma'ruf, ada maksiat di satu kampung, ditinggalkan, dibiarkan saja, itu seperti kebocoran. Tahu-tahu semuanya tenggelam, habis. Kalau datang adab kena semuanya. Nah, kalau datang tenggelam dengan kemaksiatan, kena semuanya juga. Makanya bahaya itu membiarkan orang bermaksiat tanpa kita datangi, tanpa kita cegah, itu berbahaya sekali. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa dia ini ahli maksiat, kemudian malah kita datangi, minum bareng, makan bareng, jagungan bareng, ngopi bareng. Ini berbahaya ini. Kalau kita ini sudah ridho dengan kefasikan, bahkan ridho dengan kekufuran, maka bisa hancur semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما صليت وسلمت وباركت وترحم وتحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عزبهم سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا وهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.